Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga dengan rahmat nikmat itu jualah kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar dimanapun berada, perkenalkan saya Rantu Sofia. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas suatu tema terkait dengan model pembelajaran. Yang mana di sini tujuan saya membuat video kali ini adalah dalam rangka pemenuhan ujian tengah semester dengan salah satu mata kuliah yaitu Psikologi Pendidikan Agama Islam dengan dosen kita yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli Ahmad MPD. Adapun judul yang akan saya bahas pada kali ini adalah terkait dengan ikhtisar model-model pembelajaran atau model of teaching. Baiklah, di sini sebagaimana kita ketahui dalam dunia pendidikan saat ini, di sini kan banyak model-model pembelajaran yang diterapkan. Namun khusus pada video kali ini saya akan mencoba hanya membahas dua model pembelajaran saja, yaitu yang pertama pembelajaran berbasis masalah, yang kedua adalah pembelajaran berbasis project. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk kepada model-model pembelajaran tersebut, kita harus tahu dulu bagaimana peran model pembelajaran dalam dunia pendidikan. Sebetulnya bagaimana peran model pembelajaran dalam proses pembelajaran? Yaitu model pembelajaran dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Karena ini adalah sangat menunjang dalam keberhasilan proses pembelajaran. Dengan pemilihan model pembelajaran yang baik atau tepat, maka akan berdampak pada keberhasilan belajar siswa dan tercapainya tujuan pembelajaran. Maka dalam menerapkan model pendidikan, model pembelajaran, guru harus memperhatikan yang pertama adalah karakteristik siswa, kemudian mempelajari yang kedua materinya, kemudian memperhatikan juga bagaimana bahan ajar, media yang tersedia dalam pembelajaran, sehingga dengan ini maka model pemilihan pelajaran dalam proses pembelajaran akan menjadi tepat sesuai dengan sasaran ataupun tujuan yang akan tercapai. Selanjutnya kita lihat adalah apa sih pengertian dari model pembelajaran tersebut. Nah, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh seorang guru. Maka di sini dapat kita artikan juga sebagai model pembelajaran ini merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, kemudian metode pembelajaran, strategi, dan teknik dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Maka dapat kita simpulkan di sini yang dikatakan model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang dilakukan oleh seorang guru secara sistematis dari awal hingga akhir sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan kalau kita lihat dalam dunia pendidikan, model-model pembelajaran ini kan sangat banyak dan beragam. Maka di sini sebagaimana saya katakan tadi, saya akan mencoba membahas di sini adalah terkait dengan model pembelajaran, baik itu pembelajaran berbasis masalah ataupun pembelajaran berbasis project. Dan kemudian kita harus juga mengetahui bagaimana kira-kira ciri-ciri dari model pembelajaran. Nah, model pembelajaran memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama adalah rasional, teoritis, yang logis, kemudian ini disusun oleh pendidik atau guru. Yang kedua, di dalam model pembelajaran di sini ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, di dalam model pembelajaran juga ada namanya langkah-langkah mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran terlaksana secara optimal. Yang keempat, ciri-ciri dari model pembelajaran adalah
terdapat di dalamnya adalah lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baiklah, kita masuk kepada jenis-jenis dari model pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah PBM, atau istilah lainnya adalah Problem Based Learning. Apa yang dimaksud dengan PBL atau pembelajaran berbasis masalah ini adalah yang mana di sini pembelajaran yang berpusat kepada siswa, kemudian berkaitan masalah yang diajukan ini berkaitan dengan masalah dengan kehidupan nyata siswa yang sesuai dengan materi yang tengah dipelajari. Jadi di sini dalam proses pembelajaran masalah ini, materi itu dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa atau kehidupan sehari-hari siswa, atau dengan kata lain adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sehari-hari yang bersifat terbuka untuk diselesaikan oleh siswa dalam rangka mengembangkan keterampilan berpikir, kemudian keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru. Jadi itu yang dimaksud dengan proses pembelajaran berbasis masalah. Jadi masalah-masalah yang dipecahkan oleh siswa itu adalah terkait langsung dalam kehidupan nyatanya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang terkait dalam proses model pembelajaran berbasis learning ini adalah model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator atau memfasilitasi peserta didik agar bisa pembelajaran yang tengah dipelajari itu sesuai dengan yang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, kemudian apa saja kira-kira langkah-langkah ketika seorang guru menerapkan pembelajaran berbasis masalah? Yang pertama, langkah-langkah yang diterapkan dalam proses PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Artinya di sini seorang guru di sini mengarahkan siswa dalam suatu pembelajaran untuk mengaitkan dalam kehidupan nyatanya. Contohnya di sini ketika dalam proses pembelajaran, guru akan menampilkan suatu video pembelajaran terkait dengan materi yang diajarkan. Contohnya apa? Misalnya kan guru akan menerangkan masalah sampah organik, organik yang menumpuk. Maka guru akan menayangkan suatu video yang mana video ini akan di dalamnya terdapat sampah organik yang menumpuk. Maka di sini setelah guru menayangkan video, maka guru akan memberikan atau mengajukan pertanyaan kepada siswa. Misalkan yang pertama pertanyaannya, bagaimana kenapa sampah organik semakin hari semakin menumpuk di sekitar kita? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah kenapa sampah organik yang menumpuk ini bisa menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia? Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah bisa guru menanyakan pertanyaan, bagaimana cara atau solusi yang dilakukan agar sampah organik yang bertumpuk ini tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia. Maka di sini guru mengarahkan siswa bagaimana cara berpikir secara kreatif, logis, kemudian mampu berkomunikasi dan sebagainya. Itu langkah pertama. Jadi mengorientasikan siswa pada masalah yang terkait dalam materi dan dikaitkan juga dalam kehidupan nyata siswa. Yang kedua, langkah-langkah dalam PBL ini adalah mengorganisasikan siswa dalam proses pembelajaran. Artinya di sini adalah ketika guru telah menampilkan suatu video, gambar ataupun masalah lainnya, maka guru di sini langkah kedua dilakukannya adalah membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari potensi siswa yang berbeda-beda. Artinya sini siswa yang dibagi itu adalah secara heterogen. Nah, kemudian setelah dibagi siswa, maka di sini guru bisa juga nanti membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang tujuannya adalah lebih mudah nanti ketika melakukan yang namanya kegiatan diskusi. Jadi setelah dibagi nanti siswa menjadi berapa kelompok, kemudian dibagikan LKPD-nya, kemudian guru akan mengarahkan siswa secara berkelompok nanti untuk memecahkan masalah dengan cara berdiskusi kelompok. Yang ketiga, apa langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran berbasis masalah ini adalah membimbing penyelidikan dan hasil karya. Artinya di sini pada tahap ini
nanti siswa akan mengolah berbagai informasi yang didapatkan mulai dari buku nanti atau dari sumber bahan ajar ataupun dari artikel, internet dan sebagainya. Maka di sini siswa nanti akan mengolah informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikan secara bersama-sama dalam kelompoknya. Kemudian LKPD yang dibagikan guru atau lembar kerja peserta didik itu nantinya bisa mengarahkan agar diskusi lebih terarah nantinya. Yang ketiga adalah setelah siswa melakukan diskusi, maka siswa nanti pada tahap akhirnya adalah membuat satu laporan hasil kerja kelompoknya dalam laporan yang bentuknya sederhana. Baik, yang kelima, langkah terakhir yang dilakukan ketika guru menerapkan proses pembelajaran berbasis masalah ini adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecah masalah. Artinya di sini nanti setelah guru mengarahkan peserta didiknya untuk berdiskusi secara kelompok, kemudian mencari berbagai sumber, menemukan solusi yang tepat dalam pemecah masalah yang tengah dihadapi. Kemudian langkah terakhirnya guru nanti persilakan siswa untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Maka kelompok lainnya nanti akan menanggapi, mengajukan pertanyaannya. Maka disinilah nanti terjadi namanya diskusi kelompok secara aktif antar siswa. Maka di sini guru nanti mengamati dan mengarahkan kegiatan-kegiatan diskusi kelompok yang telah dilakukan siswa. Kemudian kira-kira apa sih tujuan diterapkan yang namanya proses pembelajaran PBL atau proses model pembelajaran berbasis masalah ini? Yang pertama tujuannya adalah agar siswa dapat menyelesaikan masalah terkait dengan kehidupan nyatanya. Yang kedua, untuk menggerakkan daya pikir siswa secara aktif, kreatif, kemudian untuk mengasah kemampuan berkomunikasi antar siswa nantinya. Nah, kemudian langkah akhir dalam penilaian PBL ini, model pembelajaran berbasis masalah ini nyatanya boleh dengan melakukan penilaian secara otentik, baik itu penilaian secara pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan. Contohnya kalau pengetahuan nanti guru bisa melihat dari LKPD yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua adalah melalui penilaian sikap adalah dengan melihat bagaimana keaktifan siswa ketika melakukan kerjasama kelompok. Yang ketiga, kalau kita guru melakukan penilaian keterampilan, misalnya dengan melakukan penilaian bagaimana siswa menampilkan hasil kerja kelompoknya atau mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Oke. Yang kedua kita lihat adalah pembelajaran model pembelajaran kedua adalah model pembelajaran berbasis proyek atau Project Basic Learning atau PJBL. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan pembelajaran berbasis masalah. Kenapa saya katakan mirip? Karena di sini sama-sama pembelajaran ini berpusat kepada siswa. Nah, kita lihat pembelajaran berbasis proyek ini artinya adalah suatu pembelajaran yang menekankan pada aktivitas-aktivitas proyek dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai nanti mempresentasikan produk nyata siswa tersebut. Nah, kemudian jadi di sini dalam pembelajaran model pembelajaran berbasis proyek ini, guru nantinya mengarahkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan berbentuk proyek atau produk nantinya. Contohnya misalkan dalam pembelajaran IPS nantinya guru bisa nanti mengarahkan siswa untuk menggali suatu masalah di sini, kemudian nanti akan dilaporkan secara berbentuk produk atau proyek. Apa sih langkah-langkah dalam pembelajaran proyek ini? Nah, yang pertama langkah-langkah yang harus dilakukan guru ketika menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau produk ini adalah memperkenalkan yang pertama materinya, materi pembelajaran atau memperkenalkan topik yang sesuai. Nah, langkah pertamanya guru memperkenalkan materi yang akan dipelajari, seperti misalkan menampilkan video pembelajaran. Nah, dalam video itu nantinya sama nanti dengan pembelajaran berbasis masalah, ketika ditampilkan videonya, guru nanti juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan menggali daya pikir dan daya analisis para peserta didik. Nah, yang pertama berarti memperkenalkan topik ataupun materi yang akan diajarkan. Yang kedua adalah guru akan melakukan namanya penyusunan perencanaan proyek secara bersama-sama dengan siswa. Contohnya itu
setelah guru memperkenalkan materinya atau topik yang akan dilakukan itu, maka guru langkah keduanya adalah bersama siswa untuk melakukan atau menyusun proyek yang akan dilakukan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pertama membagi siswa secara berkelompok dan sifatnya adalah heterogen atau beragam. Kemudian guru nanti akan menjelaskan apa saja peran siswa dalam kelompok tersebut. Kemudian nanti menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian menentukan nanti alat atau bahan yang akan diperlukan selama proyek berlangsung. Kemudian nanti yang terakhir adalah menyusun rubrik penilaian agar memudahkan nanti dalam penilaian proyek tersebut. Itu langkah yang kedua dilakukan ketika guru menerapkan pembelajaran PJBL. Yang ketiga, langkah ketiga ketika seorang guru menerapkan pembelajaran berbasis proyek adalah menyusun jadwal kegiatan dalam proyek. Artinya di sini siswa diarahkan untuk membuat lini masi, artinya adalah kronologis waktu perencanaan proyek dari awal hingga akhir. Nah, yang mana di sini isinya dari lini masi yang dibuat siswa ini adalah mulai dari proyek dimulai sampai nanti data dan diskusikan. Kemudian ada persiapan proyek, kemudian pelaksanaan proyek, presentasi dan evaluasi. Itu isi dari lini masi yang akan dikerjakan siswa terkait proyeknya mulai dari awal kegiatan sampai nanti tahap akhir atau evaluasi. Yang keempat, langkah dalam penerapan pembelajaran proyek ini adalah mengawasi jalannya proyek. Jadi sini sebagai seorang guru di sini fungsinya adalah sebagai fasilitator dalam kegiatan proyek tersebut. Artinya dia mengarahkan siswa atau peserta didiknya seperti mengingatkan bagaimana agar proyek ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian guru juga memantau kegiatan proyek yang telah dilakukan oleh siswa. Maka di sini guru bisa juga nanti membuatkan jurnal penilaian untuk memudahkan dalam pemantauannya. Baik, yang kelima, langkah langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran berbasis proyek ini adalah yaitu yang kelima, penilaian hasil proyek. Nah, bagaimana penilaiannya? Penilaian dalam hasil proyek ini baik itu penilaian asesmen maupun penilaian formatif. Misalkan adalah bentuk penilaian rubrik penilaian produk. Terakhir, langkah yang dilakukan dalam project based learning ini adalah evaluasi dan refleksi. Guru akan nantinya mengamati siswa untuk mengisi lembar evaluasi mengenai pengalaman kegiatan dan hasil proyek yang telah dilakukannya. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh dua bentuk ya. Yang pertama adalah evaluasi penilaian diri, yang kedua adalah bentuk penilaian antar siswa. Nah, jadi ada dua materi yang telah kita bahas dapat simpulkan. Yang pertama tadi adalah proses pembelajaran berbasis masalah. Artinya di sini adalah seorang siswa atau peserta didik nantinya akan dihadapkan kepada masalah-masalah nyata dalam kehidupannya dan dikaitkan dengan materi yang dipelajari. Jadi tujuannya adalah untuk bagaimana siswa ini dapat berpikir secara kreatif, inovatif, dan berkomunikasi dengan baik. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang mana siswa di sini dikaitkan kepada aktivitas-aktivitas dalam menghasilkan proyek atau produk dalam menerapkan dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang mana dua model pembelajaran ini sama-sama nantinya terpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Jadi itulah diantaranya bentuk-bentuk pembelajaran yang sangat baik atau yang sampai saat ini dilakukan karena ini banyak kelebihannya sehingga ini dapat nanti kegiatan model pembelajaran ini meningkatkan yang namanya daya pikir siswa, daya menganalisisnya, kemudian bagaimana dia memecahkan masalah dalam kehidupan nyatanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.